Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah dan masih di serial kronologi sejarah tahun 627 Masehi, bertepatan dengan tahun 5 hingga 6 Hijriah. Ada 8 peristiwa penting yang datang dari dunia Islam dan ada 4 peristiwa penting yang datang dari luar dunia Islam. Dari dalam dunia Islam diawali dengan pernikahan Rasulullah SAW dengan Zainab binti Khuzaimah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma. Disusul dengan lahirnya cucu Rasulullah SAW yaitu Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berikutnya ada pertempuran Bani Mustalik atau pertempuran Muraisi dan disusul dengan pernikahan Rasulullah SAW dengan putri dari pemimpin Bani Mustalik yaitu Juwairiyah binti Harith radhiyallahu anha. Berikutnya ada Haditsul Ifki, lalu ada pertempuran Ahzab atau pertempuran Khandaq, dan terakhir ada pengepungan Bani Quraidah yang insya Allah menjadi bahasan video hari ini. 4 peristiwa penting yang datang dari luar dunia Islam masih dari pertempuran panjang Persia Sasan dan Romawi Bizantium. Yang pertama adalah adanya koalisi antara Persia Sasan dengan bangsa Slav dan bangsa Afar dalam usaha meruntuhkan Konstantinopel dari tangan Heraklius dari Bizantium. Berikutnya juga terjadinya koalisi kali ini dari Heraklius dari Bizantium dengan Tongyangzu dari Kekaganan Tuk Barat. Yang ketiga ada perebutan benteng-benteng di Armenia oleh Heraklius dari tangan Kisra II Persia Sasan. Dan terakhir adalah pertempuran Niniwe, pertempuran penentuan antara Persia Sasan dengan Romawi Bizantium. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi sejarah Islam dan dunia tahun 625 Masehi bertepatan dengan tahun 5 hingga 6 Hijriah selengkapnya. Hari ini kita akan masuk ke bahasan yang ada di halaman 286 dari kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Munawwar Khalil. Kemudian kita juga pakai buku Sirah Nabawiyah atau Sirah Muhammad SAW meneladani jejak-jejak kehidupan sang Rasul yang ditulis oleh Muhammad Hussein Haikal. Kaum Yahudi Bani Quraidah dikepung tentara Islam. Nabi SAW bersama bala tentara Islam berkumpul di perkampungan Bani Quraidah. Lalu beliau mengatur dan memerintahkan segenap tentara Islam supaya mengepung benteng-benteng kaum Yahudi Bani Quraidah. Ketika itu sahabat Usaid bin Hudzair diperintah oleh Nabi SAW supaya memberitahukan kepada mereka, maksudnya kepada Yahudi Bani Quraidah ya. Hai para musuh Allah, kamu tidak akan bisa keluar dari bentengmu ini sehingga kamu mati kelaparan. Kalian semua hanyalah seperti musang di dalam liang. Pengepungan tentara Islam terhadap benteng Bani Quraidah berlangsung selama 25 hari. Luar biasa ya, saya terbayang itu saya kalau ada di posisi para sahabat atau kaum muslimin sekarang, ketika ada di posisi para sahabat itu kan mereka itu diawali dengan penggalian parit ya, dan penggalian parit itu berlangsung lebih kurang 1 pekan. Dan yang namanya menggali parit, jelas ya dari namanya saja menggali parit, dan paritnya itu bukan parit kecil kayak selokan gitu, bukan, tapi memang parit yang sangat besar yang tidak mungkin dilewati oleh kuda gitu. Lebar, dalam, dan panjang. Ini pasti menguras energi yang sangat besar. Ditambah lagi berjaga terus-menerus selama pertempuran Ahzab berlangsung puluhan hari. Itu berarti sudah hampir 1,5 bulan berarti ya. 1,5 bulan mereka terus-terusan berjuang gitulah. Selama 1,5 bulan itu tidak ada berhentinya. Baik fisik, baik mental mereka benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjut sekarang dengan pertempuran pengepungan Bani Quraidah yang berlangsung sampai 25 hari. Ini luar biasa ya energi mereka. Karena padahal ya mereka manusia biasa. Mereka itu orang-orang biasa seperti kita, manusia-manusia akhir zaman yang ukurannya sama dengan kita, makanannya bahkan lebih sederhana dari apa yang kita makan. Mereka itu dalam keadaan paceklik ya ketika terjadi
rangkaian peristiwa ini. Lalu mereka juga orang-orang yang jarang makan daging, mereka makanannya kurma, mereka makanannya juga tidak pernah kenyang, makan mereka jarang sekali ada pesta-pesta gitu ya, sekali dua kali saja. Tetapi energi mereka luar biasa. Gitu. Apa yang membedakannya? Padahal dari sisi makanan kita mungkin lebih bergizi lah dibanding dengan makanan para sahabat gitu pada masa itu, atau bahkan makanan orang Quraisy itu lebih bergizi daripada makanan para sahabat. Dan para sahabat lebih sering lapar, kita lebih sering kenyang. Tidurnya pun lebih sedikit daripada kita, tetapi fisik mereka demikian kuat. Dan tentu yang membedakan antara kita dengan mereka itu adalah keimanan gitu ya. Jadi sehingga bukan hanya jarak yang jauh terbentang antara kita dengan mereka itu 1400 tahun, tetapi juga jarak antara keimanan kita dengan keimanan mereka gitu. Jadi ya jauh banget lah. Dan keimanan itulah yang memudahkan mereka, yang membuat fisik mereka kuat, dan jiwa pejuang mereka benar-benar teruji. Sampai-sampai tidak ada keluhan sama sekali tidak ada keluhan. Kalau dari orang munafik ya pasti ya, mereka mau mengeluh apa gitu. Orang munafik itu ya tidak ikut juga kan di pertempuran Khandaq, tidak ikut juga menggali. Mereka mencuri-curi waktu untuk kabur dari tugas menggali. Kemudian di peristiwa Bani Quraidah ini pun ya mereka tidak ikut, mereka tidak mengeluh ya wajar gitu. Tetapi para sahabat ini benar ya, memang manusia terbaik itu adalah pada zaman Rasulullah, pada zaman para sahabat, karena ya keimanan mereka lah yang membuat mereka menjadi manusia terbaik, menjadi kaum yang terbaik di antara ya seluruh kaum yang diciptakan oleh Allah dari zaman Nabi Adam sampai nanti di akhir zaman. Pada waktu terjadinya pengepungan ini, jadi setelah pengumuman itu ya, pengumuman yang diutarakan, yang diumumkan oleh Usaid bin Hudzair yang mengatakan bahwa kalian dikepung, menyerah atau kalian mati. Kalian itu di dalam benteng, itu kalau tidak sekarang kalian menyerah, nah kalian juga akan mati nanti kelaparan, akan habis persediaan makan kalian. Pada waktu pengepungan itu selama 25 hari tentu banyak sekali peristiwa yang terjadi. Bani Quraidah itu tentu di awal-awal mereka sangat berani ya, mereka sangat berani ya, biasa saja sama sebagaimana terjadi pada Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Awal-awal mereka menunjukkan diri bahwa kami ini bisa, pasti kami yang akan menang, pasti kalian yang akan lelah. Jadi menunjukkan kekuatan mereka, menakut-nakuti kaum muslimin. Mereka menunjukkan keberanian dan kegagahannya kepada kaum muslimin. Kaum muslimin sendiri tidak kalah berani dan gagahnya, sehingga sering terjadi saling memanah dan saling melempar batu. Namun Bani Quraidah sama sekali tidak berani keluar dari bentengnya. Ya, pengecut khas dari orang Yahudi ya. Jadi mereka hanya berani melempar panah, melempar anak panah. Mereka juga melempar batu berharap mengenai kaum muslimin. Tetapi mereka sama sekali tidak keluar dari benteng tersebut. Dan tentu pengepungan ini menyulitkan Bani Quraidah ya. Mereka mungkin ada persediaan makanan di dalam, tapi kan mereka tidak bisa keluar, tidak bisa masuk. Sehingga lama-kelamaan tentu mereka juga merasakan kepayahan. Mereka merasa jenuh, payah, apalagi orang Yahudi yang memang banyak mengeluh. Kaum muslimin ketika dikepung oleh pasukan Ahzab itu sama juga mengalami kepayahan, tetapi kan mereka tidak mengeluh. Mereka mengadukan semua keresahan mereka, kekhawatiran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak ada keluhan, tetapi kan orang Yahudi beda lagi. Masyarakatnya itu mengeluh kepada pemimpinnya. Mereka mendapati berbagai kesulitan dan kepayahan. Dalam menghadapi kenyataan ini, para pemimpin Bani Quraidah sadar bahwa tidak akan lama lagi benteng mereka akan jatuh ke tangan kaum muslimin. Oleh karena itu, Ka'ab bin As'ad, pimpinan Bani Quraidah, memberi peringatan kepada kaumnya yang juga mengandung keputusan. Pada akhirnya Bani Quraidah itu yang dipimpin Ka'ab bin As'ad itu mengadakan perkumpulan dengan kaumnya, rapat akbar lah ya. Di rapat itu Ka'ab bin As'ad mengatakan, "Hai golongan kaum Yahudi, kini sesungguhnya telah sampai kepada kamu suatu perkara yang sangat mengkhawatirkan. Karena itu saya akan mengemukakan 3 kemungkinan kepada kamu.
Dan kamu boleh memilih salah satu dari 3 kemungkinan itu. Mana yang kamu sukai? Jadi Ka'ab bin As'ad selaku pemimpin, ini kan masyarakat sudah mulai mengeluh tuh tentang kepungan kaum muslimin. Sehingga Ka'ab bin As'ad itu mengumpulkan orang-orang, mengumpulkan masyarakat untuk memberikan jalan keluar. Dan ada 3 opsi yang diberikan oleh Ka'ab bin As'ad. Dan orang Yahudi excited gitu ya, apa nih 3 opsi tersebut yang bisa mereka pilih agar mereka keluar dari semua kesulitan tersebut. Apa itu? Coba Tuhan terangkan. Ka'ab lalu mengemukakan pendapatnya satu demi satu. Pertama, kita mengikuti dia, Muhammad, dan kita membenarkannya. Demi Allah, sesungguhnya bagi kamu telah mendapati bukti nyata bahwa ia adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah, karena sebelum ia datang kepada kita, kamu telah mendapati dalam kitabmu. Dengan demikian, kamu telah menyelamatkan darah-darahmu, harta bendamu, anak-anakmu, dan istri-istrimu dari bahaya kematian. Sebelum ada kejadian seperti yang kita tanggung sekarang ini, aku telah berpendirian bahwa tidak suka menyalahi janji dan memutuskan tali persahabatan dengan dia. Adapun timbulnya peristiwa yang kita alami sekarang ini, tidak lain hanya disebabkan oleh perbuatan orang yang duduk ini, sambil menunjuk Huyai bin Akhtab yang sedang duduk. Tentang ini kamu masih ingat bukan? Gitu. Jadi ya ciri khas Yahudi juga ya. Padahal itu keputusan dia juga, meskipun itu usul dari Huyai bin Akhtab gitu. Toh kalau siapa Ka'ab bin As'ad kuat dengan pendirian, tidak ikut dengan usulan Huyai bin Akhtab, semua itu tidak akan terjadi. Ini adalah usulan yang baik dari Ka'ab bin As'ad sebetulnya ya, menawarkan kepada kaum Yahudi untuk masuk Islam. Toh kita juga tahu Muhammad itu betul. Toh kita juga tahu, kita dapati kok itu di kitab-kitab kita. Apa yang dibawa, risalah yang dibawa oleh Muhammad itu betul. Dan saya juga nggak mau sebetulnya dari awal juga nggak mau ikut-ikutan orang ini. Maksudnya Huyai bin Akhtab itu untuk mengkhianati dia, mengkhianati Muhammad. Saya nggak mau dari awal juga, kan kalian juga tahu itu gitu. Ka'ab bin As'ad juga meyakini bahwa kalau semuanya masuk Islam dan siapapun yang masuk Islam itu dijamin tidak akan tumpah darahnya, dimaafkan pengkhianatan mereka, dimaafkan segala kejahatan mereka, itu mereka akan aman sentosa dan tinggal di situ juga selamanya, tidak akan diusir. Dan ini adalah jalan keluar yang paling baik yang ditawarkan oleh Ka'ab bin As'ad. Tetapi apa jawaban orang Yahudi? Mereka mengatakan, kita tidak akan menyalahi hukum-hukum dari kitab Taurat selamanya, dan tidak akan menukarnya dengan yang lain. Intinya, kami tidak akan beriman kepada Quran, kami hanya beriman kepada Taurat. Padahal kan risalah itu ada ya, tentang Rasulullah SAW itu ada di Taurat. Tetapi ya ini bukan karena, ini sombong aja sih mereka, karena kesombongan aja. Mereka tidak mau menyandingkan Al-Quran dengan Taurat, padahal mereka sendiri tahu ketika Al-Quran itu turun, maka hukum Taurat itu dihapus, digantikan dengan Al-Quran yang sudah sempurna. Karena itu kan risalah yang ajaran yang ada di dalam Taurat juga seperti itu kan. Jadi kalimat ini seolah-olah mereka mengagungkan Taurat, sebetulnya tidak. Mereka itu hanya mendahulukan kesombongan mereka, tidak mau mengakui kenabian Rasulullah SAW. Ka'ab melanjutkan dengan opsi yang kedua. Jika tidak mau opsi pertama, kata Ka'ab bin As'ad, ini ada opsi kedua. Kalau begitu, marilah kita bersama-sama membunuh anak-anak kita dan orang-orang wanita kita. Lalu serentak kita keluar dari benteng ini dengan senjata terhunus dan langsung menyerang Muhammad dan bala tentaranya. Dengan demikian, kita tidak meninggalkan sesuatu di belakang kita yang memberatkan kita, sehingga Allah memberi hukum atau putusan antara kita dan Muhammad. Andaikan kita dibinasakan, biarlah kita binasa, asal sudah tidak meninggalkan anak-anak keturunan kita. Dan andai kata kita memperoleh kemenangan, maka demi umurku, tentu kita akan mendapati para wanita dan anak-anak mereka. Jadi, opsi yang kedua adalah berperang mati-matian. Bahkan supaya tidak terlalu banyak beban, tidak terlalu banyak pikiran, kita benar-benar berjuangnya mati-matian. Kita hilangkan dulu nyawa anak-anak dan istri-istri kita supaya tidak memberatkan. Nanti setelah nanti kalau kita mati, kita matilah gitu. Tidak berat dengan tanggungan di belakang kita.
Tetapi kalau kita menang, kita nanti bisa dapat lagi istri dan anak yang baru gitu. Kan perempuan-perempuan mereka kalau kita menang akan jadi milik kita. Lalu mendengar opsi yang kedua ini, kaum Yahudi Bani Quraidah menyahut bersama-sama. Adakah kita disuruh membunuh orang-orang yang kita kasihi? Adakah kebaikan bagi kita hidup sesudah membunuh mereka? Usul dari Ka'ab bin As'ad yang kedua ini tentu tidak diterima ya, karena kan ini usul yang berat untuk melakukannya. Dan alasan orang Yahudi menolaknya juga masuk akal. Kemudian karena orang Yahudi juga enggan, masa kita mau bunuh anak-anak kita gitu? Nggak tega lah gitu. Maka diberikanlah opsi yang ketiga. Jika kamu enggan menerima ini, baiklah, sekarang mari kita bersama-sama datang kepada Muhammad malam ini juga untuk memohon keputusan hukum kepadanya. Karena kebetulan sekali malam ini malam Sabtu. Mudah-mudahan Muhammad dan kaum pengikutnya suka memberi keamanan kepada kita malam ini. Marilah kita keluar, barangkali kita dapat mengalahkan Muhammad dan para pengikutnya. Karena mereka menyangka bahwa kita, kaum Yahudi, tidak akan berperang pada hari Sabtu. Jadi mengajak untuk, ya udah kalau gitu sekarang aja kita perangnya dengan Muhammad menyerang, tuh tanda apa, menyerang pasukan Muhammad yang mengepung kita. Karena kan mereka sedang sekarang ini nggak akan nyangka kita keluar, karena ini hari Sabtu. Tapi jawaban orang Yahudi itu menjawab dengan kasar usul yang ketiga dari Ka'ab bin As'ad. Bagaimana kita akan merusak hari Sabtu kita? Kita disuruh melakukan suatu tindakan yang tidak pernah ada di masa nenek moyang kita dahulu, kecuali dari orang-orang yang muka mereka telah berubah menjadi kera. Bagaimana yang telah Tuhan ketahui? Ini yang paling keras ya, protes mereka kepada Ka'ab bin As'ad. Emangnya kamu nggak tahu dulu pada zaman dulu di negeri Ilah itu orang-orang yang melanggar hari Sabtu, yang tidak memuliakan Sabat, itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dirubah jadi kera. Mau kamu kayak gitu? Mereka menolak dengan sangat-sangat keras. Jangan dirusak itu hari Sabtu. Akhirnya Ka'ab bin As'ad itu udah opsi ketiga. Mau yang gimana lagi jalan keluar yang kalian ketahui, yang kalian maui? Ka'ab akhirnya berkata, tidak seorang pun dari kamu sejak dilahirkan oleh ibumu pernah tidur barang semalam saja dengan penuh keberanian. Nah, jadi Ka'ab bin As'adnya juga sudah tahu ya karakter kaumnya itu. Benar-benar kalian itu dari lahir aja tidak pernah punya keberanian. Jangankan keberanian untuk bertempur, keberanian untuk memutuskan satu perkara saja kalian tidak berani. Padahal opsinya tinggal 3, ada A, B, C. Tinggal centang aja yang mana gitu kan. Kalaupun tiga-tiganya membingungkan kan tinggal ya tebak aja gitu. Tapi mereka sama sekali tidak punya keberanian untuk mengambil resiko dari keputusan yang mereka ambil. Bahkan keputusan yang paling mudah pun mereka enggan untuk mengambil keputusan tersebut. Karena tidak ada keputusan yang diambil, akhirnya Ka'ab bin As'ad itu mengirim satu utusan kepada Rasulullah SAW untuk meminta kepada Rasulullah SAW untuk mengirim Abu Lubabah radhiyallahu anhu kepada mereka. Utusan Yahudi itu akhirnya menemui Rasulullah SAW dan mengatakan, wahai Rasulullah SAW, aku adalah utusan Ka'ab bin As'ad. Ia meminta kepadamu untuk mengirimkan Abu Lubabah kepada kami, untuk kami ajak berunding dan kami ajak diskusi. Permintaan itu Rasulullah SAW kabulkan. Lalu pergilah Abu Lubabah radhiyallahu anhu bersama dengan orang Yahudi tersebut. Abu Lubabah sendiri adalah seorang sahabat dari golongan Ansor dari suku Aus ya. Suku yang sebelumnya memang ada perjanjian dengan Bani Quraidah. Dan Abu Lubabah sendiri pernah menjalin hubungan yang baik dengan Bani Quraidah. Ada perjanjian tolong-menolong di antara mereka. Setibanya Abu Lubabah di perkampungan Bani Quraidah, ia disambut dengan dengan penghormatan yang luar biasa. Kaum Yahudi Bani Quraidah pada saat itu mendekat kepada Abu Lubabah, menangis, meratap, mengadukan nasib mereka. Bagaimana nasib kami wahai Abu Lubabah? Kami ini sudah kelaparan, kami ini sudah ketakutan. Kami sudah mau menyerahlah kepada Muhammad, tolonglah kami, jangan sampai
sesuatu yang berbahaya menimpa kami. Terus mereka mengadu dan memohon pertolongan kepada Abu Lubabah. Lalu perwakilan dari mereka mengatakan, "Wahai Abu Lubabah, apakah engkau menyetujui jika kami sekarang meminta keputusan kepada Muhammad? Karena keadaan kita ini sudah begini." Lalu kata Abu Lubabah, "Ya, saya menyetujuinya. Mintalah keputusan kepada Rasulullah SAW." Abu Lubabah itu memberi isyarat jari yang menggaris lehernya. Jadi isyaratnya begini gitu ya. Jadi maksud beliau itu, kalau kalian tidak nurut, kalau kalian tidak meminta keputusan kepada Rasulullah, sudah pasti kalian akan kehilangan nyawa. Kalau kalian tidak menyerah, sudah pasti kalian akan kehilangan nyawa kalian dan dihukum penggal gitu ya. Tetapi Abu Lubabah seketika menyadari bahwa Rasulullah tidak pernah memberi keputusan seperti itu, sehingga ia merasa berkhianat dengan kepercayaan Rasulullah. Maka dengan setelah ia keluar dari Bani Quraidah, ia merasa sangat bersalah dan menghukum dirinya sendiri. Ia diam di masjid dan mengikat diri di masjid karena ia benar-benar merasa bersalah. Rasanya sudah berlebihan gitu. Ia menyampaikan keinginan Rasulullah, karena Rasulullah sendiri rasanya tidak menyampaikan keinginan tersebut untuk menghukum penggal semua orang yang ada di sana jika tidak menyerah. Demi Allah, belum lagi 2 tapak kaki saya pindah dari tempatnya, saya telah mengerti bahwa saya telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia tidak berani melaporkan apa yang dikatakan, hasil pertemuannya, hasil perundingannya dengan Yahudi Bani Quraidah. Ia tidak berani menghadap, jangankan melaporkan, menghadap saja ia tidak berani, karena sudah saking rasa bersalahnya itu sudah memuncak. Lalu ia mengatakan kepada orang-orang di sekitarnya, "Janganlah ada seseorang yang melepaskan tali ikatan saya ini selain pada waktu sholat dan pada waktu saya akan berhajat." Maksudnya mau ke toilet ya. "Saya tidak akan pergi dari tempat ini melainkan jika Allah telah menerima tobat dari segala kesalahan yang telah saya lakukan. Saya juga berjanji kepada Allah bahwa saya tidak akan menginjakkan lagi kaki di bumi Bani Quraidah selama-lamanya. Dan saya tidak akan melihat negeri yang menjadi saya berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya selama-lamanya." Rasulullah SAW tidak bisa memutuskan apapun ya, karena belum turun wahyu tentang kasus yang kasus yang dilakukan oleh Abu Lubabah tersebut. Meskipun Rasulullah SAW menyesalkan sikap Abu Lubabah, baik ucapan dia yang mengatakan sesuatu yang tidak Rasulullah ucapkan, mengkhianati Allah dan Rasul-Nya lah kalau bahasanya Abu Lubabah. Kemudian Rasulullah SAW juga menyesalkan sikap Abu Lubabah yang tiba-tiba menghukum dirinya. Padahal kan Allah belum mengeluarkan keputusan apapun. Padahal kan bisa saja Abu Lubabah itu datang menemui Rasulullah, mengatakan kesalahannya, meminta maaf kepada Rasulullah, lalu menunggu keputusan Allah gitu. Tetapi ya karena rasa bersalah ya yang menguasai hati Abu Lubabah, ia menjadi benci pada dirinya sendiri. Kita juga kadang suka seperti itu kan ya. Ketika sudah melakukan kesalahan, benci pada diri sendiri lalu menghukum diri sendiri. Dan ternyata ini disesalkan, sikap seperti ini disesalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu ibaratnya kalau sudah menghukum diri sendiri, kita itu putus asa dari rahmat Allah. Padahal kalau kita minta sama Allah untuk memohon ampun dengan cara yang memohon ampun, kita jangan dulu menghukum diri sendiri, mungkin saja Allah memaafkan tindakan kita. Dan pada akhirnya turunlah wahyu kepada Rasulullah SAW berkaitan dengan Abu Lubabah ini yang diabadikan di surat Al-Anfal ayat 27. "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." Dan Rasulullah SAW itu berkata ya, "Sungguh andaikan dia datang kepadaku, niscaya aku mohonkan ampun baginya. Tetapi lantaran dia telah berbuat apa yang telah ia perbuat, maka aku tidak akan melepaskannya dari tempatnya sehingga ia diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala." Meskipun kita memaklumi ya sikap Abu Lubabah ini, meskipun sebetulnya kalau menurut kita sih ya apa yang dilakukan Abu Lubabah, yang dikatakan Abu Lubabah ya biasa-biasa saja, tidak terlalu, maksudnya tidak seberkhianat itu gitu. Karena kan kejahatan Bani Quraidah ini
sangat-sangat besar, sehingga ya wajar saja kalau hukumannya nanti itu akan dipenggal. Tetapi karena ini bukan ucapan dari Rasulullah SAW, maka ia menjadi berkhianat gitu kepada Rasulullah SAW. Dan ini diperjelas juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Anfal ayat 27 bahwa apa yang dilakukan oleh Abu Lubabah adalah telah mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu. Ini berlaku bukan hanya pada masa Rasulullah SAW, ini berlaku juga pada kita. Kita tidak boleh mengingkari perjanjian yang sudah kita sepakati, kemudian tidak boleh mengkhianati kepercayaan yang sudah diberikan kepada kita. Diberi tugas, diberikan kepada kita, diyakini bahwa kita bisa mengerjakannya, tetapi kita tidak berusaha dengan maksimal. Kecuali berbeda lagi kalau kita sudah berusaha dengan maksimal lalu hasilnya tidak memuaskan, itu beda lagi. Menurut riwayat, 6 hari 6 malam Abu Lubabah dalam keadaan terikat di masjid. Ia mengikatkan diri ya di masjid, dan dia dalam keadaan seperti itu sampai 6 hari 6 malam. Jadi Al-Anfal 27 itu turun di awal ya, di awal pemberitahuan kepada Rasulullah SAW tentang apa yang dilakukan Abu Lubabah. Lalu 6 hari berikutnya barulah turun surat dari Allah Subhanahu wa taala, turun wahyu kepada Rasulullah di surat At-Taubah ayat 102. Dan ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur baurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini diterima Rasulullah SAW pada waktu tengah malam. Kemudian Nabi menyampaikan kepada istrinya Ummu Salamah. Lalu Ummu Salamah memberitahukan kepada Abu Lubabah agar ia bergembira mendengar ampunan dari Allah. Sekalipun ayat ampunan ini telah didengar oleh Abu Lubabah, namun Abu Lubabah tetap tidak mau melepaskan dirinya dari ikatannya jika tidak dilepaskan oleh tangan Nabi SAW sendiri. Karena itu ketika Nabi masuk ke masjid hendak mengerjakan sholat subuh, ia lepaskan oleh beliau dari ikatannya. Jadi penyesalan Abu Lubabah ini demikian besar ya, ia menghukum dirinya sampai seperti itu. Dan meskipun Allah sudah memaafkan, dan tentu saja Rasulullah juga kan dari awal sebetulnya tidak hendak menghukum Abu Lubabah, malah akan membantu mendoakan Abu Lubabah agar Allah menerima taubat Abu Lubabah. Dan doa dari Rasulullah kan insya Allah ya Allah terima gitu, pasti Allah terima. Tetapi Abu Lubabah kan memilih untuk menghukum dirinya sendiri, karena ya bagi orang-orang ya ada ya tipe-tipe orang seperti ini yang dia itu baru merasa dirinya itu terbebas dari kesalahan setelah dia menghukum dirinya sendiri. Abu Lubabah mungkin termasuk ke dalam tipe ini, sehingga dia benar-benar menghukum dirinya sendiri dengan sangat keras. Dan bahkan setelah datang ampunan pun ia mau Rasulullah yang melepaskannya, sebagai tanda sebetulnya bukan tidak yakin terhadap Rasulullah. Jangan-jangan Allah memaafkan Rasulullah, enggak, bukan. Tetapi itu sebetulnya lebih kepada kepuasan kepada dirinya sendiri bahwa benar dengan tangan Rasulullah sendiri yang melepaskan ikatan ini, maka benar-benar diri saya bisa memaafkan saya sendiri gitu. Jadi bukan ia tidak yakin dengan ampunan Allah, bukan ia tidak yakin dengan maaf yang diberikan Rasulullah, tetapi ia hanya ingin meyakini dirinya sendiri. Dan orang tipe-tipe seperti ini ada ya hingga sekarang, dan ya namanya juga manusia ya, berbeda-beda karakternya. Di catatan kakinya ditulis bahwa surat Al-Anfal ayat 27 itu diturunkan bukan berkenaan dengan Abu Lubabah, tetapi berkenaan dengan perbuatan orang munafik yang mengirim surat kepada Abu Sufyan ke Mekah. Sesudah terjadi perang Badar yang isinya menerangkan kehendak Nabi SAW datang menyerang kaum musyrikin Quraisy di Mekah. Dan yang tersebut dalam tafsir Ibnu Jarir juga bahwa surat At-Taubah ayat 102 itu diturunkan berkenaan dengan peristiwa 10 orang sahabat yang tidak ikut berangkat ke perang Tabuk, yang diantara mereka itu adalah Abu Lubabah. Riwayat ini diuraikan dalam perang Tabuk insya Allah. Jadi ada dua riwayat. Riwayat yang pertama itu mengatakan bahwa surat yang tadi itu memang berkenaan dengan Abu Lubabah, tapi di peristiwa Bani Quraidah, jadi peristiwa Abu Lubabah ini ya. Kemudian ada juga pendapat bahwa yang Al-Anfal 27 itu bukan untuk Abu Lubabah, tapi untuk seorang munafik dia setelah perang Badar. Kemudian pendapat lainnya juga tentang
Abu Lubabah ini yang diturunkan surat At-Taubah 102 itu bukan berkaitan dengan Bani Quraidah, tetapi berkaitan dengan pertempuran Tabuk gitu. Jadi yang mana yang benar wallahu alam, tetapi semua riwayat itu mempunyai argumentasinya masing-masing ya, sebagaimana catatan sejarah juga sama, pendapat ini, tetapi intinya ini tidak keluar dari intisari kisahnya bahwa peristiwa Abu Lubabah ini pernah terjadi, ya pernah menghukum dirinya sendiri. Cuman ada dua pendapat, ada yang mengatakan di kasusnya Bani Quraidah, ada juga yang mengatakan di kasusnya pertempuran Tabuk. Dan itulah teman pecinta sejarah beberapa kisah ya, beberapa penggal kisah yang merangkai atau yang mengisi 25 hari pengepungan kaum muslimin terhadap Bani Quraidah. Banyak hikmah tentu ya, tadi sudah diuraikan yang bisa kita ambil, dan ini satu pesan terakhir untuk orang-orang yang tipe seperti Abu Lubabah. Jangan terlalu keras menghukum diri sendiri ya, karena Rasulullah juga sebetulnya gitu tidak berkenan terhadap orang yang menghukum dirinya sendiri. Itu seolah-olah ya, padahal kalau dimintakan ampun juga kan bisa, apalagi pada masa itu ada Rasulullah. Nah, kita juga zaman sekarang, kita harus ingat pesan Rasulullah SAW ini, bertobat dan lebih mudahlah untuk memaafkan diri sendiri dari kesalahan yang pernah kita buat. Toh manusia itu pernah melakukan kesalahan, toh manusia itu memang tempatnya alfa, tempatnya kekurangan. Maka mudahlah untuk memaafkan diri sendiri dan mintalah taubat kepada Allah. Jangan menghukum diri sendiri, toh Allah juga bisa memaafkan diri kita. Allah itu luas ampunannya, luas maha penyayang ya. Di sini katakan Allah itu pengampun lagi penyayang. Maka ya maafkan. Jadi kalau kita sedang merasa terpuruk, sedang merasa kesal pada diri sendiri, ingat dengan kisah ini ya, kisah Abu Lubabah ini, bahwa Rasulullah tidak berkenan kita menghukum diri kita sendiri. Dan terima kasih teman pecinta sejarah sudah menyimak peristiwa kisah sejarah hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Insya Allah bertemu lagi di video berikutnya, masih di pengepungan Bani Quraidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.